kayaknya udah on nih. Teman-teman, apa kabar? Sekarang kita mau bahas satu topik yang agak-agak jadi beban pikiran beberapa hari ini, yaitu tentang sosial media. Di beberapa waktu lalu, Aboiko mau ngajak kolaborasi teman-teman yang talented banget, yang bisa bikin konten-konten bagus, dan memang punya passion di sana, punya background ilmu di sana. Tapi waktu mau diajakin, sebagian besar dari mereka nggak mau, karena mereka bilang, gue pakai sosial media jadi follower pasif aja, sekali-sekali komen, tapi ya udah gitu aja. Sayang banget sih sebenarnya, karena aku yakin teman-teman yang punya kemampuan di bidang teknis itu bisa bikin satu pengaruh yang positif buat sosial media kita. Gimana sih supaya sosial media kita itu bisa kita manfaatin untuk ngembangin pemikiran kita, kemampuan kita, ataupun hal-hal lain yang bisa berdampak positif loh buat lingkungan sekitar kita. Dan Aboiko bersyukur banget karena dapat informasi bahwa akan ada satu event, dan kita akan coba cari tahu jawabannya di event ini. Di workshop nanti ada satu pembicara yang aku pengen banget dari dulu wawancara dia. Semoga nanti bisa ngobrol sama dia. Bang Roy Simangunsong adalah seseorang yang tidak suka berada dalam comfort zone. Ya, sosok yang aku maksud adalah Bang Roy Simangunsong. Beliau adalah pembicara di workshop kali ini. Dan kalau teman-teman belum pernah dengar tentang sosok ini aku kasih informasi sedikit tentang kekerenan beliau. Kepemimpinannya yang tangguh mengantarkannya ke berbagai jabatan strategis di perusahaan-perusahaan global, multinasional, ternama seperti Yahoo Indonesia, IBM, Microsoft, dan Twitter, dan terakhir PhD Media ya Bang ya. Keren banget kan? Dan ini beberapa statement Bang Roy yang menurut aku menarik banget untuk kita pelajarin bareng-bareng. Inilah sosial media. WhatsApp itu bukan sosial media, itu namanya adalah messaging app. Behaviornya berbeda. Dengan mengetahui itu, kita bisa memplan konten apa yang mau kita sebarkan. Berarti itu adalah channel yang bahkan untuk ke daerah-daerah, kalau kita bisa create semenarik mungkin, itu mau ditonton mereka. Jam yang paling tepat sebenarnya kalau kita mau posting itu adalah pada saat jam dia dari jam 6, semua social media itu dari jam 6 sampai jam 9 itu adalah pada saat orang itu melakukan komunal. Terus jam 12, jam 12 sampai jam 2 pas makan siang, terus kemudian sore. Sabtu Minggu bukan adalah tempat untuk memposting untuk mendapatkan impact. Senin itu adalah yang paling lebih tepat sebenarnya. Kontinuitas kita dalam memposting dalam seminggu itu penting. Kalau cuma memposting cuma 2 kali dalam seminggu itu nggak terlalu gizi orang. Kenapa YouTube bisa tinggi view kita? Karena ada kata-kata views. Golden rule thumb-nya gini, jadi berdasarkan riset yang melakukan YouTube sama Twitter sama bahwa maksimum video yang sekarang ini saat ini yang bisa membuat orang capture paling lama kecuali di YouTube-nya paling maksimum itu 2 menit 3 menit itu adalah paling lama. Kalau sampai 5 menit itu lebih banyak sebenarnya video buat di YouTube. Wow, kalau menurut aku sih keren-keren banget nih statementnya Bang Roy, sangat insightful kalau buat aku. Dan yang lebih serunya lagi, Bang Roy mau diajak nge-vlog bareng, yeay! Yes. Bang. Bang, karena mungkin beda generasi ya, jadi agak beda, cuma taunya gini gitu loh. Walau gemeteran dan kepedean, tapi aku senang bisa nanya beberapa pertanyaan secara personal ke Bang Roy. Pertanyaan pertama aku itu tentang gimana sih cara membuat relasi yang positif dan membangun di antara sesama pengguna YouTube. Mungkin yang pertama kita harus ingat kalau bicara YouTube kan berarti banyak orang datang ke situ kan untuk menonton video ya. Berarti tentunya konten video itu sangat penting. Isi konten tersebut selain konteks dan konten. Tapi jangan dilupakan kalau bicara mengenai agar orang punya engagement, agar punya respons itu, kita bisa taruh konten-konten yang kita taruh di video tadi di YouTube itu kita taruh di medium-medium yang lain, di Facebook. Mungkin tidak versi penuhnya, versi singkatnya. Kita taruh linknya YouTube-nya untuk versi penuhnya. Jadi bisa bentuknya dalam teaser, bisa bentuknya dalam bentuk sepotongan-sepotongan tadi, atau memang kita create khusus buat si social media tadi. Jadi yang terjadi adalah interaksi itu bukan saja interaksi yang ada di YouTube tadi, karena YouTube itu orang melihat videonya.
biar mereka membicarakan itu nanti mungkin di sosial media yang lain, mau di Facebook, mau di Twitter. Jadi yang terjadi kita bisa dapat masukan banyak untuk melihat apa sih yang dibicarakan mereka ini. Yang kedua, aku nanyain tentang yang aku share di awal video tadi. Banyak teman-teman yang talented yang aku ajak untuk bikin konten positif di sosial media, tapi mereka menolak karena alasannya pengen jadi follower pasif aja. Ya nggak salah sih, tapi aku penasaran pengen tahu pendapat Bang Roy kayak gimana sih tentang hal ini. Kalau gue ngeliatnya begini, samalah dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang namanya kreator, ada yang namanya yang memberikan menikmati hasil kreasi orang. Jadi nggak semua orang juga memang treated equally sebagai kreator. Mungkin kayak Abi adalah kreator. Dengan adanya sosial media, kreator itu nggak harus selalu meng-create konten yang tadi tuh, tapi berkomentar juga. Itu bagian daripada menghasilkan kreasi dia. Kita harus aktif memberikan pendapat. Dengan itu kita belajar memberikan pendapat yang positif. Yang kedua adalah kalaupun ada pendapat kita yang salah, ini saya sangat sarankan di teman-teman yang lain. Jangan langsung menjudge orang itu berarti dia tidak tahu. Semua orang punya kesempatan mengeluarkan pendapat tanpa harus dijudge dia benar atau tidak, tanpa harus dijudge bahwa pendapatnya itu pintar atau enggak. Biarkan mereka mengeluarkan pendapat mereka dan nikmatilah pendapat tersebut. Kadang-kadang kita lupa diri, begitu kita pakai sosial media seakan-akan kita lupa etika. Jangan lupa pada saat mengeluarkan pendapat, beretikalah dalam mengeluarkan pendapat. Kalau Bang Roy sendiri, konten-konten apa yang disukai? Gua suka 4 jenis konten. Semua video-video yang kaitan dengan knowledge saya sangat nikmati. Informasi yang formal, informal itu saya suka. Kedua adalah sesuatu yang lucu-lucu. Hidup ini nggak usah terlalu serius menurut saya. Jadi kadang-kadang kita perlu ada yang lucu-lucu, tweet-tweet yang receh, lucu-lucuan yang receh. Kenapa enggak? Ketiga adalah musik, karena saya sangat menikmati musik. Jadi karena musik itu adalah soundtrack of life kita. Keempat yang paling saya sayang mungkin karena saya adalah orang tua, saya mencari informasi-informasi yang kaitan dengan anak, kaitan informasi dengan hidup sehat. Dan kalau apa yang konten buat kita, jangan batasi diri Anda. Konten apapun itu selama itu bisa membuat Anda lebih baik, nikmati konten itu. Menurut saya itu yang paling penting. Kalau lihat portfolionya Bang Roy ini, experience-nya keren banget. Tapi pertanyaannya kok udah nyaman di posisi itu, di brand itu, di perusahaan itu, tapi kok milih pergi ya? Dua hal, saya itu tidak mau statis. Saya orang yang always find challenge, itu sangat menarik buat saya. Jadi kalau kita lihat perpindahan saya di brand itu adalah perpindahan yang mencoba mendalami yang lebih baru. Kedua adalah kalau kita lihat dalam legacy, dalam perpindahan yang saya lakukan, itu sebenarnya saya udah bikin end goal saya duluan. Jadi karir saya adalah untuk mencapai end goal saya. Di mana saya sudah capai di umur 38, dari yang awalnya saya membuat end goal saya di umur 40, saya umur 38 saya sudah dapatkan. Sekarang saya memberikan end goal saya untuk 10 tahun dalam ke depan. 10 tahun ke depan apa? Mungkin memberikan legacy lebih banyak lagi kepada teman-teman, membagi ilmu yang saya miliki, dan belajar dari teman-teman. Seorang Bang Roy pun bisa mewujudkan mimpinya, dan sekali lagi ini bukti bahwa 2018 itu adalah 2018 yang seru, menantang, dan positif. Jadi jangan lupa untuk terus kasih pengaruh yang positif buat semua. Kita tambahin, Indonesia adalah negara yang penuh sesuatu yang indah. Saya sudah lihat banyak negara lain, adalah bodoh kalau kita tidak menjadi bagian daripada keindahan tersebut dan membuat negara yang lebih indah. Jadi kalau kalian sebagai anak muda mau banggain apa, jadilah kontributor terhadap keindahan dan kebaikan Indonesia. Wow, seru banget. Makasih banyak teman-teman, makasih banyak Bang Roy. Sampai ketemu lagi. Dah.